Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul internalisasi nilai sabar dan syukur dalam menerima takdir Allah dengan landasan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 dan Quran Surah Ibrahim ayat 7. Manusia tidak terlepas dari ujian dan nikmat. Islam mengajarkan dua nilai utama, yaitu sabar saat diuji dan bersyukur saat diberi nikmat. Keduanya adalah bentuk pribadi yang kuat dan ikhlas dalam menerima takdir Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia, termasuk peserta didik, pasti akan menghadapi ujian, entah kegagalan dalam ujian sekolah, masalah pertemanan, dan kondisi keluarga. Di sisi lain, mereka juga menerima banyak nikmat, seperti nikmat sehat, kesempatan belajar, dan kasih sayang orang tua. Oleh karena itu, penting untuk menanamkan nilai sabar dan syukur agar peserta didik mampu menghadapi ketentuan Allah dengan hati yang lapang. Ada nilai sabar dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat ini Allah menekankan dua hal, yaitu sabar dan sholat. Sabar bukan hanya menunggu, tapi juga berjuang dengan hati yang tenang. Misalnya, peserta didik yang gagal dalam ujian tidak langsung putus asa atau menyalahkan guru, tapi mengevaluasi diri, belajar lagi, dan percaya bahwa Allah mempunyai rencana terbaik. Inilah bentuk sabar yang aktif, bukan hanya diam, tapi berusaha dengan tawakal. Yang berikutnya ada nilai syukur dari Surah Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhan mempermaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Orang yang bersyukur akan selalu melihat dari sisi positif setiap keadaan. Misalnya, siswa yang mendapatkan nilai 70 bukannya mengeluh, tapi ia berkata, Alhamdulillah masih bisa lulus, dan saya akan berusaha lebih baik dari ini. Sikap ini membuat hati kita ringan dan juga penuh semangat. Allah menjanjikan bahwa siapa saja yang bersyukur akan diberi tambahan nikmat, bisa berupa ilmu, rezeki, ataupun ketenangan batin. Yang berikutnya ada hadis tentang bersabar dan syukur dalam menerima takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. An Shu'aib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaba li amril mu'minin inna amruhu kullu khair wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'minin in asabathu syarra syakara fa kana khairul lah wa inna asabathu dharra sabara fa kana khairul lah. Yang artinya, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman, semua urusan adalah baik baginya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang beriman. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya.
Dan jika ia tertimpa kesusahan, ia bersabar, maka itu pun baik baginya. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang berilmu selalu berada dalam kebaikan, apapun kondisi yang ia alami. Ketika mendapatkan nikmat, seorang mukmin bersyukur karena ia tahu bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ketika menghadapi musibah atau kesulitan, ia bersabar dan tetap percaya bahwa di balik ujian itu ada hikmah serta pahala yang besar. Sikap sabar dan syukur ini menunjukkan bahwa seorang mukmin ridho terhadap takdir Allah, baik yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Oleh karena itu, hadis ini dapat kita ambil pelajaran bahwa dalam setiap ujian tanamkan rasa sabar, dan dalam setiap kenikmatan tumbuhkan rasa syukur, karena keduanya adalah tanda keimanan bahwa kita ridho terhadap ketetapan Allah atau kode dan kodenya. Yang berikutnya ada internalisasi nilai di sekolah. Sabar dan syukur bukan hanya membuat anak menjadi religius, tapi juga kuat secara mental. Mereka belajar menerima bahwa takdir Allah, baik ujian maupun nikmat, selalu mengandung hikmah. Dengan begitu, mereka tidak mudah stres, iri, dan selalu termotivasi untuk berbuat kebaikan. Apa sih pengaruhnya sabar dan syukur terhadap peserta didik? Pengaruhnya ialah ketika sabar dan syukur tertanam dalam diri peserta didik akan melihat setiap kejadian adalah sebagai rencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang penuh kasih. Mereka tidak akan protes pada takdir, tapi mengambil hikmah darinya. Inilah bentuk keimanan sejati, iman kepada qada dan qadar Allah. Yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi, internalisasi nilai sabar dan syukur tidak hanya membentuk siswa yang cerdas secara akademik, tapi juga matang secara spiritual dan emosional. Dengan sabar, mereka tidak mudah goyah. Dengan bersyukur, mereka tidak mudah sombong. Keduanya menjadikan peserta didik mampu menerima takdir Allah dengan hati yang lapang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.